Oke, shalom semuanya. Ya, Anda yang menonton hari ini atau setelahnya, saya percaya firman Tuhan tidak berubah. Anda akan diberkati. 1 Tesalonika 5 itu mengatakan begini, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi Tuhan inginnya roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Kita ini manusia roh, tetapi ingat punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Karena itu Tuhan bilang, karena kita tinggal di dalam tubuh, hendaklah kita merawat sempurna. Seperti manusia punya rumah, memang manusia lebih penting, tapi manusia tinggal di dalam rumah. Jadi rumah harus dipelihara. Itu maksud Tuhan. Dan bersyukur BMC New York ini memperhatikan ketiga-tiganya. Sehingga apa? Kalau kita menyanyi, kita pakai mulut, bukan pakai hati. Bertepuk tangan, pakai tangan. Ke panti asuhan, ke panti jompo, ke gereja pakai kaki. Setan tidak bisa melarang engkau, hatimu rohmu kuat. Tetapi kalau kakimu asam urat, kalau kakimu diamputasi, dia berhasil melarang kamu ibadah. Karena itulah BMC New York ini konsen tiga-tiganya, manusia roh, jiwa, dan tubuh. Nabi, rasul, guru seperti saya memperlengkapi jemaat dalam segala hal. Salah satunya saya dipanggil Tuhan untuk memperlengkapi BMC New York di bidang kesehatan. Hari ini kita bahas yang sangat menarik, yaitu makanan sebagai bahan bakar. Makanan sebagai bahan bakar. Punya mobil bagus, kalau bahan bakarnya tidak diperhatikan, ya tidak berguna. Bahan bakar itu berguna menggerakkan seperti apa Anda dirancang. Kita dirancang melayani Tuhan, tanpa bahan bakar tidak bisa melayani. Karena itu banyak hamba Tuhan yang kurang sehat, bukan tidak kuat rohnya, tapi sakit, sesuatu yang membuat dia tidak berubah. Tapi ingat, kita manusia roh. Saya mau Anda lihat gambar salib di belakang kita. Jesus is center. Kita makan jeruk harus tahu penciptanya Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kita bukan orang pandai, kita orang percaya. Percaya jeruk ini diciptakan baik karena Yesus sungguh baik. Kalau kita percaya Yesus baik, tapi tidak percaya vitamin C ciptaannya baik, itu bohong. Jadi, kalau orang tahu berbuat baik tidak melakukan, kata Alkitab, dosa. Makan jeruk, vitamin C-nya masuk ke dalam tubuh meningkatkan imun sistem. Berarti baik. Sorry ya, berarti kalau tidak makan jeruk, dosa. Yang tersinggung katakan amin. Nolong orang tua, hormat orang tua itu baik. Kalau tidak hormat orang tua, dosa. Tapi berapa banyak orang hormat orang tua sakit-sakitan. Orang tuanya masih sehat, yang nolong sakit-sakitan. Bagaimana kalau hari ini kita belajar berbuat baik itu harus terus, harus panjang. Berarti butuh tubuh yang sehat. Yang setuju angkat jempol, ya. Jadi kita hari ini makan sehat bukan untuk sehat, karena kesehatan dari Yesus. Beberapa banyak orang vegetarian kena COVID meninggal. Beberapa banyak orang pintar gagal. Sia-sia orang tahu kalau bukan Tuhan. Jadi di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil.
Pertanyaannya, apa yang sudah engkau kerjakan? Makan jeruk dibikin berhasil. Minum obat dibikin berhasil. Buka toko dibikin rame. Ingat, ingat, ingat. Buka toko bukan supaya rame, tapi karena pasti diberkati Tuhan, kita buka tokonya. Kita makan buah karena pasti sehat. Kenapa? Ingat, salib mengingatkan kita, bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang kita punya. Saya ulangi, bukan apa yang kita punya, tapi kita punya Yesus. Kadangkala kita salah mengerti. Hari ini saya tidak mau Anda salah mengerti. Kita belajar sehat untuk menghormati penebusan Yesus. Penyakit kita sudah ditanggung Yesus. Yang setuju katakan amin. It is finished. It is finished. Ini sudah selesai. Penyakit Anda sudah sembuh. Pak Yo, kalau penyakit saya sudah sembuh, mengapa hari ini belajar hidup sehat? Untuk menjaga kesehatan yang telah diberi Yesus. Buat apa berbuat baik? Untuk menghormati karya Yesus. Ada 2 slide sebelum saya ngajar kesehatan yang Anda harus pelajari ya. Segala perbuatan baikmu tidak pernah menghasilkan hal-hal baik dalam hidupmu. Di dalam Tuhan, Anda cukup percaya dan menerima segala yang terbaik yang terima dari Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, nah, metode dunia Anda perhatikan apa yang sudah Anda kerjakan. Metode ala surga, apa yang sudah Yesus kerjakan. Saya ulangi. Metode dunia, ibadah untuk mencapai keselamatan. Di dalam surga, apa yang sudah Yesus kerjakan. Jadi makan jeruk karena sudah dibuat Yesus sehat. Yang setuju katakan amin. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Karena itu kami makan jeruk. Bukan makan jeruk untuk sehat. Ini ayat terakhir. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Penyakitnya kita ditimpakan kepada Yesus. Diabetes sudah dibayar Yesus. Kanker sudah dicabuti Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara, saya tidak mau Anda salah mengerti. Kalau kita hari ini belajar hidup baik, karena untuk menjaga kebaikan yang Tuhan beri. Sungkan, orang Indonesia bilang, sungkan berbuat dosa, Yesus sudah baik. Sungkan makan salah, sudah disembuhkan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda menonton 2 orang lebih, katakan sebelahmu, sungkan ya, sungkan. Yesus sudah sembuhkan kita. Ayo kita jaga yuk, gitu ya. Anak saya bilang, Sean, "Pak, kalau papa sayang aku, sudah kasih aku harta, buat apa aku kuliah?" Saya bilang, "Kamu kuliah untuk menjaga harta yang dititipkan Papa. Kamu kuliah untuk menghitung berkatnya dari Papa." Saudara-saudaraku semua BMC New York, kita belajar bukan mendapatkan berkat, untuk menghitung berkat Tuhan. Duh Pak Yo, buat apa matematika? Untuk menghitung perpuluhan biar nggak salah. Yang tersinggung katakan amin. Banyak orang pintar ngitung perpuluhan salah. Karena nggak belajar matematika. Ya, jadi hitung matematika untuk menganalisa. Tapi beberapa banyak kita menghitung analisa, kita stres. Karena analisa cuma menunjukkan kesalahanmu. Analisa cuma menunjukkan kurang duitmu. Analisa lab cuma menunjukkan penyakitmu. Orang pandai menganalisa tidak menyembuhkan. Orang pandai menghitung uang tidak menambah uang. Hanya menghitung kekurangan. Tapi di dalam Yesus ada kecukupan, ada kesembuhan. Sehingga Anda hitung, lalu serahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
Saya ulangi, boleh menghitung, boleh menganalisa, tapi serahkan semuanya di dalam Yesus. Yang mengerti katakan amin. Oke, Anda sudah mengerti? Sekarang kita siap belajar kesehatan. Oke, supaya Anda mengerti apa yang akan saya ajarkan hari ini, hanya menghitung, menganalisa. Tuhan itu baik. Jeruk yang kita makan cuma dikunyah di mulut. Waktu menelan bukan kita. Waktu masuk lambung bukan kita. Di situ ada enzim-enzim dari Tuhan. Jeruk disaring di hati, ditanyain, kamu siapa? Saya asam ascorbat, saya vitamin C. Oke, kamu ke limpa untuk daya tahan tubuh. Oke, kamu ke tulang untuk membuat tulang sehat. Siapakah yang mengerjakannya? Hanya Yesus kita yang mengerti, katakan amin. Karena itu makan jeruk harus melibatkan Tuhan. Paling tidak makan jeruk bilang, dalam nama Yesus. Kolose bilang, apa yang kau kerjakan dengan perkataan dan perbuatan, ucapkan dalam nama Yesus. Mengemudi dalam nama Yesus. Makan sayur dalam nama Yesus. Supaya bakteri tidak ikut masuk. Yang mengerti katakan amin. Pestisida tidak ikut masuk. Kalau ada Yesus, semuanya berhasil. Mungkin Anda tidak pandai. Mungkin Anda tidak sepandai saya. Mungkin Anda tidak sepandai dokter. Tapi Anda punya Yesus. Yusuf tidak pinter. Ke rumah Potifar tidak punya pengalaman budak. Tapi dibikin berhasil. Di penjara berhasil. Jadi kepala penjara. Di istana berhasil. Saudara, sekali lagi, mungkin Anda tidak pintar kayak saya. Tapi Anda punya Yesus. Kalau makan sayur dibuat berhasil. Minum obat darah tinggi dibikin berhasil. Minum obat diabetes dibikin berhasil. Oke. Saya rasa Anda sudah siap. Kita masuk di materi. Mulai ya, siap-siap ya. Apakah bahan bakarmu? Nah, ini yang dimasukkan nih, ilustrasinya banyak. Oke, kita belajar ya. Yang pertama, yang Anda harus tahu, you should to know. Anda harus tahu, apakah ini kamu apalah yang Anda makan. Kalau kamu makan jeruk, tubuhmu mencerminkan jeruk. Tidak bisa sakit pilek. Kalau kamu makan sayur, tulangmu sangat kuat. Kalau kau makan lemak ikan, otakmu jadi pandai. Kalau kau makan lemak hewan, tubuhmu jadi hancur. Ingat, kamu apalah yang Anda makan. Anda lihat yang di bawah ya, pumpkin, labu kuning. Di Indonesia kita jarang makan ini, cuma makan kalau kolak ya. Tapi kalau di Amerika, pumpkin sampai dirayakan. Tapi sayangnya tidak semua orang Amerika makan pumpkin. Pumpkin ini bukan Halloween. Pumpkin ini diciptakan Tuhan, isinya yang pertama, zinc. Zinc itu bikin anti kanker. Jadi orang yang suka makan pumpkin tidak bisa kanker. Tapi dalam nama Yesus. Pumpkin dibuat bubur, dibuat kue, semuanya sehat. Apapun kalau dari pumpkin pasti sehat. Pak, saya punya pumpkin nggak sehat, Pak. Iya, karena pumpkinnya tidak dimakan. Ingat ya, selama pumpkinnya dimakan dan masuk ke dalam tubuh, itu istimewa. Yang kedua yang Anda harus tahu, ini penting, makanan dan minuman memberi informasi kepada tubuhmu. Saya ulangi, makanan dan minuman ini ngomong sama hati untuk dijadikan olahan tubuh. Misalnya kalau Anda makan paprika
ini sedang membuat tubuhmu ngomong, oh Anda kepingin darahnya enggak kental. Waktu Anda makan sayuran hijau, isinya kalium, oh Anda enggak mau sakit jantung. Ingat ya, apa yang dimasukkan sedang berkata-kata kepada tubuhmu. Pak, kalau saya makan jeroan, Pak, babat, usus, ginjal, itu sedang ngomong sama otak kita. Bos, kita mau mati cepet. Bos, kita mau ke UGD. Nanti otaknya bilang, oke, gitu ya. Pak, tapi saya makan jeroan kok masih sehat. Sabar, semua indah pada waktunya ya. Jadi jangan main-main. Informasi is informasi. Kalau Anda tidak selingkuh, Anda sedang memberi informasi kepada surga. Anda diberkati. Kalau Anda perpuluhan, sedang menginformasikan kepada surga, tidak ada belalang-belalang berlahap. Begitu pula kalau kita makan salah, otak kita sedang mengatur informasi itu. Susu yang kita minum membuat otak bilang, oh Anda pingin tulangnya sehat. Gitu. Ingat ya, waktu sikat gigi, Anda sedang menginformasikan gigimu lebih sehat. Jadi ingat, 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 waspada apa yang Anda kerjakan. Oke, apa yang Anda harus tahu selanjutnya? Ini. Ada 37 triliun sel harus diberi bahan bakar. Jadi ingat ya, telinga minta dikasih makan pisang. Jadi kalau kurang dengar jangan didoakan, dikasih pisang. Pisang isinya peridoksin. Terus kalau makan pisang dalam nama Yesus. Mata butuh bayam. Dulu ilmu kuno butuh wortel. Ternyata wortel untuk imun. Sekarang ilmu baru, mata butuh bayam blueberry. Di Indonesia blueberry itu mahal. Di Amerika masih bisa dibeli. Jadi kalau matanya ingin baca firman Tuhan sampai akhir zaman, makan apa? Blueberry. Pak, kalau saya makan usus babat, saya doakan bisa jadi blueberry enggak? Tidak bisa ya. Jangan mencobai Tuhan alamu. Ayo. Kulit. Anda lihat ya, manusia ini kalau dibuka kulitnya, aduh ngeri loh ya. Jadi kulit ini kayak jas hujan. Kalau jas hujannya bocor gimana? Basah. Jadi kulitnya harus diisi vitamin. Banyak orang makan buah untuk tulang. Banyak orang makan buah untuk otak. Tapi kulitnya tidak dikasih. Anda perhatikan saya. Kulit itu kayak jas hujan. Kulit itu membuat engkau nggak bisa digigit. Bayangkan kalau nggak ada kulit, kamu berjalan. Kamu seperti tenderloin berjalan. Bayangkan itu. Ayo, tapi lain kali ya, saya sekarang lebih spesifik bahan bakar untuk hidup melayani Tuhan dulu ya. Nanti lain kali ya. Oke, kita masuk lagi ya. Ada 11 sistem. Ayo, ada yang tulangnya kuat, jantungnya rusak. Ada yang bisa kencing, tidak bisa punya anak. Ayo. Ada yang bisa bernafas, paru-parunya bagus tapi sakit mah. Ayo. Ada pencernaan, ada otot, ada kulit, ada daya tahan tubuh limpa, ada bikin anak endokrin, ayo, ada syaraf, ada tulang, ada maaf ya, BAB, BAK, ada yang ototnya bagus binaraga tapi cuci darah, ginjal. Ayo kita bahas yuk, semua butuh makan.
Semua butuh makan. Pak, ada ayatnya, Pak. Ada. Ada. Dengarkan saya ya. Tuhan Yesus bilang, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Pak, saya ingin makan ini. Enggak boleh. Harus ngomong, Pak, organ saya butuh ini. Pak, tulang saya butuh ini. Jadi tanya, kalau enggak, tubuh mengeluarkan nanda. Aduh, linu semua. Berarti tulangnya enggak dikasih makan. Aduh, kok lemot ya. Otaknya belum dikasih makan. Kuat ke gereja, tapi kalau dengar firman Tuhan gini, ayo, kakinya dikasih makan bisa ke gereja, tapi otaknya kurang minum. Yang tersinggung katakan amin. Karena itu semua harus diisi. Punya mobil, ayo punya mobil. Pak, mobilnya nyala, tapi belnya enggak nyala. Pak, belnya nyala, remnya enggak nyala. Ayo milih mana? Bisa jalan, nggak bisa ngerem, mau. Ngerti ya semua ya. Saya harapkan hikmat Tuhan ini membuat Anda waspada sekarang. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yuk kita masih yang kedua ya. Oh ini ada 4. Yang akan saya bahas berikutnya ini ya. 4J. 4J. Ini karangan saya sendiri. Saya patenkan 4J. Yang pertama jangan telat dan jamnya teratur. Nanti kalau Anda setuju, saya kirimkan materinya ke Pastor Yongki supaya Anda bisa dapat belajar lagi ya. Jenisnya harus benar yang kedua. Yang ketiga, komposisinya bisa untuk tulang, untuk otak, untuk rambut, untuk telinga. Yang terakhir, jumlahnya harus tepat. Kenapa? Kenapa? Saya dibandingkan sama Marcel beda. Anggap aja Marcel itu mobil Mercy, saya mobil Avanza. Maka bahan bakarnya beda. Marcel diurapi Tuhan, saya juga diurapi. Tapi ada bedanya, kerjanya beda. Maka bahan bakarnya beda, jumlahnya beda. Ngerti ya? Kita boleh melihat orang, tapi bukan untuk ditiru, untuk dipertimbangkan. Contohnya, ayo kita lihat ya. Ayo kita belajar ya. Yang kedua apa? Jangan terlambat dan harus teratur. Kenapa banyak orang mobilnya bagus, yang naik masuk UGD? Saya ulangi, mobilnya baik-baik saja, yang punya masuk UGD, halo, tidak pernah telat ke bengkel, mobilnya bagus, orangnya masuk UGD, karena orangnya tidak pernah lab. Yang tersinggung katakan amin. Saya bersyukur gembala Anda ini rutin ngirim ya. Salah satu beberapa gembala yang rendah hati masih mau dipola diatur. Beliau setiap tahun selalu mengirim, Pak Yu ini berapa? Karena beliau ingin mengembalakan yang dipercaya ke Tuhan. Ya, jadi Anda harus tiru tuh gembalamu ya. Gak cuma ngundang saya tapi lab. Ya, ngundang tapi nggak pernah lab akhirnya nggak ngerti ya. Oke, yang berikutnya. Ayo, ayo, ayo dilihat. Kenapa mogok? Ganteng-ganteng dorong mobil. Ganteng-ganteng susah-susah. Mengapa yang terjadi ini? Next. Anda kehabisan bahan bakar. Pak Yongki, kenapa saya mogok padahal saya ngasih perpuluhan? Nggak ada hubungannya. Pak Yongki, kenapa mogok padahal saya nggak selingkuh? Nggak ada hubungannya. Karena bahan bakarmu habis. Yang mengerti katakan amin.
Pastor Yohanes, saya ini nggak selingkuh loh, tapi kenapa diabetes? Soalnya kalau malam kamu nggak selingkuh, tapi minum es campur. Yang mengerti katakan amin. Boleh nggak minum manis? Boleh dong, siang. Minum manis kapan? Siang. Kalau minum malam sama berdoa, Pak, sama aja. Ya, siang. Jangan ngelawan ya. Oke, kita masuk lagi. Anda suka menunda-nunda. Besok. Kapan olahraga? Besok. Sampai akhir zaman besok terus. Kapan makan sayur? Senin. Kapan berdoa? Senin. Mesti menunda-nunda. Tuhan perhatikan Anda. Ada tanda-tandanya. Tapi Anda menunda. Kenapa tidak makan? Oh, saya berpuasa. Dan ngomong-ngomong soal berpuasa, izinkan nanti Pak Yogi mengingatkan, Pak Yo, sebelum tutup tips dong berpuasa, gitu ya. Tapi sementara ini saya lakukan dulu ya. Anda lihat, Anda lihat, Anda lihat. Jam ini tidak paten. Anda lihat, terutama berpuasa tidak paten. Ini setelah berpuasa Anda harus tahu. Jam 6 sampai jam setengah 9, restoran hotel tutup. Walaupun Anda kaya, Anda pendeta, Anda bisa ngomong, Pak, saya sarapan jam 11 ya. Tidak boleh. Karena hotel sudah kerjasama dengan ke medis bahwa sumber energi itu jam 6 pagi sampai jam setengah 9. Fungsinya apa? Fungsi normal berjalan. Apa sih? Berjalan, mendengar, bicara, melihat, itu pagi harus diisi. Pak, telur boleh. Pak, roti boleh. Nasi sedikit boleh. Boleh, ya. Yang nggak boleh apa? Nanti minuman yang bagus pagi hari apa? Susu, teh, chamomile, kopi sedikit tanpa gula, sempurna. Pak, makan siangnya, Pak. Jam 12 sampai jam 14.30 usus di detok. Untuk apa sih, Pak, saya makan siang? Saya nggak lapar. Kamu nggak lapar, tapi tubuhmu lapar. Kamu nggak lapar, tapi tulangmu lapar. Jangan egois. Ayo katakan sebelahmu, jangan egois. Stamina dan menjaga nggak bisa sakit itu siang. Ingat, kalau lupa makan siang, pasti apa? Hacing. Kalau lupa makan siang, migrain, kram. Itu sore hari jam 4 sampai jam 6. Migrain, hacing, migrain vertigo itu jam itu. Lalu, walaupun Anda akan tidur, ingat, Pak, saya tidak mau makan malam, Pak. Saya tidur. Dengarkan. Kamu tidur, otakmu nggak tidur. Kamu tidur, jantungmu nggak tidur. Siapa di sini yang mau jantungnya tidur? Angkat jempol. Tuh, enggak ada yang mau toh. Jadi Anda tidur, jantungmu enggak tidur. Tapi, salah masukkan. Makanannya bukan buat jantung, tambah bikin diabetes. Ayo kita belajar hari ini. Ngerti ya? Siapa yang besok percaya hidup? Angkat jempol, saya mau lihat dulu. Supaya seminar ini saya jalan enggak ya. Kalau Anda yakin besok hidup, ya butuh diperbaiki. Hari ini sudah jalan-jalan, hari ini sudah khotbah, hari ini sudah muji Tuhan. Besok butuh diriset. Makan malam yang baik, meriset. Oke, yang ketiga, jenisnya harus benar. Jenisnya harus benar. Anda perhatikan, ini yang paling penting daripada semuanya. Ini mobil favoritmu bensin, ya, ingat ya. Ini ilustrasi ya.
jika ini mobilmu favorit yang isinya bensin. Isinya apa? Bensin. Oke ya, ngerti ya? Khusus bensin tanpa timbel. Ini gambarnya ya. Waktu Marcel dan Pak saya masuk ke pom bensin di Indonesia, ada 4 bensin, Marcel. Yang pertama Pertamax Turbo bikin jos. Pertamax bikin bagus, premium seadanya. Dex bikin mogok. Ayo Marcel, kalau mobilmu bensin ngisi mana gitu ya. Apalagi gratis ya. Ya milih yang Pertamax Turbo dong, yang jos. Kalau Marcel hari ini ke restoran, ada pilihan ini. Ternyata makanan menu itu ada yang Pertamax Turbo bikin jos, bikin Marcel tambah pinter, bikin Marcel tambah sabar, bikin tambah kuat, atau milih makanan yang membuat ngantuk. Oh, ada minuman bikin seger, ada minuman yang menghancurkan. Anda bebas milih, tapi Anda tidak pernah terbebas dari konsekuensinya. Kalau setiga ada 5 mengatakan, siapa berbuat kesalahan, dia menanggung akibatnya. Apa yang kau tabur, kau tuai. Oke, jadi doa makan tidak merubah nutrisi. Saya ulang, doa makan tidak merubah nutrisi. Doa makan itu penting untuk mencegah mikroba yang masuk. Doa itu penting untuk mengkuduskan kalau restorannya pakai dukun. Doa itu penting membuat Tuhan itu membuat berhasil. Serahkanlah segala rencanamu, Amsal bilang. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kamu bisa milih ikan, tapi Tuhan yang membuat ikannya itu masuk dan berjalan. Merkuri di dalam laut, jangan takut, asal kau pilih ikan. Maka Merkuri urusannya malaikat Tuhan. Itu gunanya berdoa. Bukan merubah ikan jadi daging. Tapi ikan dikuduskan sama Tuhan. Ini, lihat nih ya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Kalau Marcel mengisi bensin Pertamax Turbo meningkatkan perform. Marcel nanti ketemu orang hari Senin bilang gini, Marcel, hari ini kamu tambah ganteng, kenapa ya? Aneh, karena Anda makan Pertamax Turbo. Kalau makan Pertamax, Anda cuma giat, rajin. Tapi kalau Anda makan jenis premium, Pak Yu, saya merasa ngantuk, Pak Yu. Pak Yu, saya merasa lemas, Pak Yu. Hati-hati. Tapi kalau Anda makan yang hijau, menghancurkan. Oke ya, ngerti ya? Saya kasih contohnya sekarang. Makanan yang pertama itu apa? Makanan yang premium itu apa? Habis ini pilihan di tangan Anda. Nah, ayo kita praktek yuk. Ayo, saya Pak Marcel, saya ajak ke rumah Padang sederhana. Kita di Indonesia ya. Ayo Marcel makan. Nah, Marcel bisa milih nih. Sama-sama bayar, sama-sama berkatnya dari Tuhan. Anda gunakan yang mana? Meningkatkan perform tubuhnya Marcel atau menurunkan? Ayo kita lihat lagi ya. Ting dong, 3, 2, 1, go! Kalau Anda milih telur, Anda biasa-biasa saja tapi hidup. Ya, Pak Yo, saya pokoknya hidup Pak Yo, makan telur. Hidup tapi ngantuk. Hidup tapi sakit perut. Tapi ini tidak salah, tapi kurang tepat. Ingat ya, telur itu nggak bisa berdiri sendirian. Pak, saya diet makan telur aja, Pak. Hidup, tapi ngantuk. Hidup, tapi lemot. Ingat, telur itu bagus, tapi nggak bisa berdiri sendirian.
Pak, kalau mau semangat, Pak, makan ini. Nah, ayam ini, Marcel, membuat badanmu lebih baik. Isinya niacin anti diabetes, peridoksim, kakimu bisa gerak, otakmu bisa dapat dari sini. Ini lumayan lengkap. Pak Yo, saya enggak mau lengkap, saya mau jos. Ya, kamu harus milih ini. Nah, ikan. Tidak ada penyakit yang melarang makan ikan. Kecuali apa? Tidak punya gigi. Nah, itu ya. Selama Anda punya gigi, penyakit apapun boleh makan ikan. Ini menunjukkan, Marcel, Anda pilih mana? Tidak ada yang dosa. Anda pilih yang mana? Tetap masuk surga. Halo, Pak, dosa? Tidak ada yang dosa. Dosa ditanggung Yesus. Tetapi pilihanmu membuat performmu hari ini di hadapan Tuhan. Sampai sejauh ini, yang mengerti angkat jempol. Ngerti ya? Jadi ingat, ini bukan dosa, ini adalah mengerjakan keselamatan yang diberi Tuhan. Berikutnya, saya percepat ya. Kalau ini, Marcel, wah, ini cara terbaik untuk menuju GD, ngerti ya? Jadi ini solar, rusak ini mobil bensin Anda, Marcel. Nah, ngerti ya? Oke ya? Oke. Anda lihat ya. Jadi sama-sama bayar, sama-sama nanti kalau mau ke Indo, ya ingat loh ya pesan saya ya. Yang ini ya. Tapi ayam boleh ya. Oke, masuk. Udah ya. Nanti saya kasih slide-nya ya. Oke. Terakhir, jelas komposisinya. Ingat ini, telinganya, tulangnya, selnya, jantungnya harus dikasih semua. Gimana Pak Yo, saya enggak pinter. Oke, saya kasih rumusnya. Lihat ini. Memastikan mesin hidup. Bensin itu bukan untuk ngebel. Halo, ada yang ngisi bensin, belnya enggak bunyi. Enggak ada hubungannya. Mesin bensin cuma dinyalakan sama bensinnya. Oli hanya memastikan mesinnya jalan. Pak Yo, saya ngisi bensin kok mogok. Ya, mesin yang lengket, nggak ada olinya. Oke ya. Memastikan listrik hidup. Ingat, kalau nggak ada air aki, walaupun diisi Pertamax turbo, tetap belnya nggak bunyi. Halo, ada yang makan nasi 2 piring, bisa lari, tapi diajak ngomong nggak ngeh, karena kurang ikan. Rohani bisa menyembah Tuhan, tapi diajak ngomong, hah, hah, apa, hah, hah, kurang peridoksin, kurang buah. Jadi lihat ini, memastikan mobil berhenti, ada yang nyala, tapi nggak bisa ngerem. Pastikan ada minyak remnya. Ini ilustrasi ya, sekarang kita belajar nutrisinya. Lihat ini, lihat ini. Nasi karbohidrat, roti, bakmi, tepung semuanya untuk tenaga. Sayur, buah untuk sistem. Daging protein untuk perbaikan tubuh. Lemak mencegah sakit. Intinya makanan Anda harus lengkap. Tapi karena Anda tidak pernah makan yogurt, bakterimu berontak. Ada orang suka makan sayur, tidak suka makan yogurt. Akhirnya punya masalah. Intinya semua dimakan. Kapan Pak Yo makannya? Dibagi. Kalau sehari sudah makan sayur, pagi makan sayur, sore tidak perlu. Pak, saya mau pagi, siang, malam, sampai akhir zaman makan sayur. Nggak perlu. Kalau malam makan sayur, pagi nggak usah. Paling enggak, saya pernah ya ke Pastor Yonggi waktu itu diajak makan ke mana, saya lupa. Itu ada daging,
ya daging tapi ada alpukatnya. Itu bagus. Kita makan waktu itu satu porsi gini, setengah stik ya, tapi setengahnya alpukat. Itu meredam, itu. Alpukat itu bukan menetralisir, tapi meredam. Kenapa? Alpukat yang buat otak, alpukat buat jantung, dagingnya buat sistem perbaikan. Jadi makanlah yang seimbang intinya. Nah, saya kasih contoh lebih jelas ya. Ingat ya, segala karbohidrat untuk bensin, untuk bahan bakar gerak, tidak tambah pinter. Makan bakmi tidak tambah pinter, makan bakmi tidak tambah rohani. Paling enggak bisa ke gereja. Ingat. Kadang-kadang orang itu menyalah-nyalakan, Pak, saya sudah makan tapi kok nggak pinter, Pak. Ya makananmu karbohidrat. Ayo yang kedua, jadi ingat ya, pagi harus ada ini. Saya ulangi, satu lembar roti boleh. Kalau Pak Yogi sukanya quinona, nggak tahu sekarang masih makan itu enggak? Ya, itu biasanya beliau tanya itu ya. Boleh enggak Pak Yo makan itu bagus. Itu kalau karbohidrat Pak Yogi itu itu pertamax tubuh itu ya. Karena quinona itu isinya lemak baik juga. Tapi kalau mau yang murah-murah premium nasi putih. Ya, oke. Yang kedua, ayo. Ini oli mesin ini, penting ini oli mesin ini, protein. Nomor satu, kalau Tuhan berkati, ikan. Ini orang Indonesia yang nonton ini jangan tersinggung ya, gambarnya salmon karena ini untuk BMC New York ya. Kalau di Indonesia kerapu, kakap boleh ya. Nomor dua ayam, nomor tiga daging. Kalau pagi hari, siang hari, malam hari, ikan bebas. Ayam pagi, siang, malam bebas. Tapi kalau daging harus diatur. Daging harus diatur. Bagaimana ngaturnya? Ini, dulu waktu di New York, kalau Pak Yongki bilang, Pak, malam nanti kita makan steak. Ya siang saya milih ikan. Kalau Pak Yongki malam tidak ngajak saya makan daging, ya dagingnya pagi. Ngerti ya? Daging sehari sekali. Kalau doa sehari 4 kali boleh. Ngerti ya? Tapi kalau daging hewan kaki 4, sapi, babi, kerbau, kambing, kucing nggak usah ya. Sapi, babi, kerbau itu sehari sekali. Pak, kalau pagi makan bakso, siang rawon, malam steak. Besoknya 2 hari tidak boleh makan daging. Paginya ditraktir Pak Yo, sungkan Pak Yo. Nomor 2. Siangnya rawon sama pendeta Pak Yo, sungkan. Malamnya menantu makan ulang tahun, sungkan. Nggak apa-apa. Hari kedua, Selasanya, Rebunya jangan makan daging. Ngerti ya? Protein seafood. Boleh asal jangan dimakan kepalanya. Udang itu bagus, jangan dimakan kepalanya. Kerang-kerangan sebulan sekali, ngerti ya? Yang tiap hari ini aja ayam, ikan, daging. Seafood jangan dimakan tiap hari. Telur tiap hari boleh. Kalau umurnya sudah 50 tahun ke atas kayak saya, satu. Kalau Pastor Yongki mau makan 5 boleh, boleh. Tapi kuningnya 1, putihnya 4. Kalau Pastor Yongki makan putih telurnya 5, kuningnya 1, yang terjadi adalah sampai umur 80 kayak Kaleb sehat. Putihnya itu the best. Kuningnya boleh, tapi 1. Pak, saya tidak mau makan kuningnya, Pak. Salah, karena kuning itu mengandung biotin untuk otak. 1, ya, oke. Kacang-kacangan aman.
Ya, kacang asam urat, enggak, ya. Keju boleh. Yang sakit mah enggak boleh keju, ingat itu. Bolehnya apa? Yogurt atau susu laktose. Oke, ingat ini air raginya, biar belnya bunyi. Wortel bikin sistem imun, ya. Pumpkin bikin mata terang. Pokoknya kelistrikan semua syaraf itu buah dan sayur. Ingat, jangan makan buah malam hari. Buah sekali aja. Mendingan jangan anggur sekilo. Mending anggur sedikit, apel sedikit, kiwi sedikit. Gitu ya. Tapi kalau Pastor Yonggi sudah lebih lanjut umurnya dari saya, kiwinya milih yang kuning, Pastor. Yang kuning itu sempurna, bisa buat semua organ. Tapi kalau yang hijau hanya sistem imun, anti kanker biasa. Oke. Ingat ya, kiwi jangan dikupas ya. Kiwi dipotong dua, disendok aja. Biar antioksidannya sempurna. Buah naga, kiwi, itu disendok ya. Alpokat disendok. Terakhir, minyak rem. Ayo, siapa yang kecetit? Siapa yang sering kram? Air putihnya kurang, ya. Saya kemarin berguru sama pasien. Pak Yo, saya sering kram. Bukan kurang doa, tapi kurang minum. Ngerti ya? Ini penting loh ya, minum penting. Bagaimana caranya? Beli botol, beli botol, beli botol. Belum habis sampai siang, 1000 mili, berarti Anda salah. Siang sampai malam, 1 botol. Saya pribadi di rumah pakai itu walaupun saya ahli gizi. Sehingga kita bisa mengaturnya. Terakhir, nanti saya crop ya, Anda yang saya kasih slide-nya. Yang terakhir, komposisi yang salah. Seperti dulu jangan digabung-gabung, kecuali nasi minyak dikit ya. Tapi kalau banyak-banyak salah. Ini bagus, karena apa? Telur membuat mie tidak jadi diabetes. Seperti burung puyuh di zaman Mesir sama mana. Minyak saya anggap mana, telurnya saya anggap burung puyuh. Jadi protein mencegah karbo jadi diabetes. Berani makan karbo, harus ada proteinnya. Tapi kalau yang mau yang sempurna, bukan ini. Yang sempurna ini nih. Nah, ada sayur, ada mie, ada telur. Cuma ingat loh ya, piringnya jangan dimakan loh ya. Yang dimakan cuma tengahnya ya. Oke, terakhir ya. Ini loh, seperti ini loh bagus ya. Ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya. Mau sempurna proteinnya 2, nabati sama hewani gitu ya. Ayam boleh sama ikan, tempe sama ini gitu ya. Jumlahnya harus tepat, saya sebutkan. Nah, ingat ini. Beda, beda, beda. Beda, beda, beda. Ingat ini. Porsi itu pengaruh. Kalau Pak Yongki hari ini ke Colorado, makannya harus ditambah. Kalau Pak Yongki hanya di New York, biasa aja. Ingat, 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 ingat. Traveling harus tambah setengah. Apanya yang ditambah? Bukan karbohidratnya, proteinnya. Jadi kalau Pastor Yogi hari ini ke Colorado, yang nambah ikannya. Buahnya boleh, sayurnya nggak usah. Buahnya boleh. Tapi kalau Pastor Yogi mau lebih istimewa, ke Colorado, makan buah Colorado. Karena buah Colorado untuk mencegah penyakit di Colorado. Tuhan menciptakan di Washington untuk mencegah penyakit di Washington. Ngerti ya? Ini beda ya. Yang kedua, Pastor Yogi, naik sama datar beda bensinnya. Jadi kalau Pastor Yogi hari ini khotbah, sama cuma jalan-jalan sama nyonya, beda makannya. Habis khotbah harus protein double. Kalau nggak khotbah, proteinnya 1 aja. Ngerti ya? Ini penting ini. Ini kalau nggak paham, kelebihan atau kurang.
Yang terakhir, Pastor Yongki dan istri beda bentuk, maka karbohidratnya harus beda. Kalau Pastor Yongki 1 porsi, istrinya setengah porsi, karena beda ukuran. Nah, ngerti ya. Yang pertama jaraknya ketika aktivitas, bentuk tubuhmu. Nanti pulang ngaca sama nimbang. Nanti malam mau tidur ngaca sama nimbang. Jadi ngerti ya, diri sendiri. Nah, jangan seperti ini. Ini Goliat ini ya, ngerti ya? Yang Esther tetap Esther, yang Daud tetap Daud. Pak Yongki tetap Nabi Elia. Nggak usah niru Goliat ya. Ini Goliat ini jangan ditiru. Ya, oke ya. Oke. Nah, ini loh. Ada 1, ada setengah. Kalau malam hari ya setengah lah. Kalau siang 1, Pastor Yongki kalau pergi-pergi ke Colorado jangan sungkan makan 1. Tapi kalau malam hari setengah porsi, gitu ya. Ini diet harian. Kalau laki-laki ginilah, ya 1, 1,5. Kalau perempuan setengah, setengah, setengah. Kecuali perempuan istrinya Goliat boleh 2, 2, 2. Ya, kalau Anda manusia biasa ini aja. Ini, kalau Pak saya mau langsing Pak, ya kalau laki-laki setengah, penuh setengah. Kalau perempuan Pak, seperempat, setengah seperempat. Perempuan, mana yang perempuan angkat jempol. Jangan tiru-tiru lagi ya. Ini penting ini. Ya, kalau obesitas, ya kalau lingkar pinggangmu lebih dari 90, ya ini malamnya nggak usah nasi, tapi proteinnya double. Yang diabetes mau sembuh. Yang di Indonesia, semua yang nonton ini, nggak apa-apa, tetap masuk surga, tapi diabetesnya sembuh. Seperempat, seperempat, seperempat. Ingat ya, sayurnya double, proteinnya double. Yang terakhir jangan lupa, it is finished. Serahkan semua rencanamu, dietmu kepada Tuhan. Tuhan bikin berhasil. Sebelum penutup, Pastor Yogi izinkan saya memberi tips berpuasa. Puasa itu sempurna. Puasa itu yang nyuruh bukan dosen. Puasa yang nyuruh bukan dokter. Puasa itu yang nyuruh Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh kita perpuluhan, nyuruh kita puasa, berarti sama-sama besar kuasanya. Saya ulangi, karena sumbernya dari Tuhan. Dokter hanya meresmikan, Yohanes Sunardi hanya meresmikan. Puasa itu sempurna. Tapi puasa itu disuruh Tuhan. Karena itu jangan puasa kalau disuruh Yohanes. Tapi kalau disuruh Tuhan, lakukan. Maka kau akan merasakan akibatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara makan puasa. Dengarkan saya. Saya tidak tahu Anda dimentori siapa. Saya hanya mentor kesehatan ngajarin. Air putih tidak membatalkan puasa. Haus dan lapar itu berbeda. Haus tidak memperbaiki. Dengarkan saya. Kalau saya minum kopi, otak saya bilang apa? Kafein, kafein, kafein. Kalau saya minum teh tawar, tein, tein, polifenol, polifenol gitu. Kalau es teh manis, dia bilang tein, polifenol, dan ada gula, gula, gula. Tapi kalau saya minum air putih ya, otaknya diem. Kenapa? Otak bilang, bolo dewi. Karena otak 70% air. Waktu saya minum air putih, jantung diem aja. Karena tamu bukan, saudara kembarnya jantung. Kalau kita minum air putih, tulang bilang sama otak, "Sye, terima kasih, ini bagus buat saya." Waktu minum air putih, paru-parumu. Ingat yang puasa hatimu.
paru-parumu ndak ikut-ikut. Kamu puasa, otakmu ndak ikut-ikut. Kamu puasa, jantungmu ndak ikut-ikut. Beri nutrisi yang ndak menggagalkan puasa. Pertama, Pak, air putih. Jadi Anda minum, duh Pak Yo, beda. Saya kalau minum kenyang. Enggak, itu bohong. Saya kasih tahu ya. Manusia punya dua hormon, grelin dan leptin. Leptin bilang gini, lapar bos, lapar bos. Grelin bilang, kenyang bos, kenyang bos. Saya kasih tahu ya, dengarkan ini baik-baik. Air putih tidak menggerakkan hormon. Jadi kalau minum air putih kenyang, bohong. Itu hanya perasaanmu. Jadi maksudnya apa, Pastor? Minum air putih tidak menggagalkan puasamu, tapi Tuhan senang karena organmu tidak rusak. Ini saya sebagai mentor rohani, penulis buku Sehat ala Surga. Saya sudah mentori semua. Tetapi kalau kau makan kacang, itu menggagalkan puasamu. Kalau kau makan nasi, menggagalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ngomong ini penting. Ingat, yang diabetes, jangan lupa kalau mau buka puasa, ngejus apel sama buncis. Supaya puasamu selesai, diabetesmu sembuh. Yang mengerti katakan amin. Yang kolesterol, jangan lupa mau buka puasa, minum susu alpukat. Oke? Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami mengucap syukur buat pagi yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat karyamu, mati buat kami, menanggung penyakit buat kami. Berkati pelajaran kami hari ini, Roh Kudus beri kami kemampuan untuk menjalankan. Berkati BMC New York, berkati siapapun yang ikut hari ini, semua disembuhkan Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sekarang angkat tanganmu, terimalah segala yang terbaik. Yang terbaik dari Bapa di surga. Keselamatan hati, keselamatan jiwa, keselamatan tubuh, yang sakit disembuhkan, kanker dicabuti, diabetes disembuhkan, sakit mah disembuhkan, apapun penyakit kami, bilur Yesus menyembuhkan kami. Pernikahan kami diberkati, hubungan harmonis, suami, istri, anak, menantu, mertua, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya BMC New York menjadi salah satu ladang untuk menampung jiwa terbesar di Amerika. Dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin.